Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retna Sekar Utami dengan nomor pokok mahasiswa 193516416677. Di sini saya akan membacakan tentang communication theory relate to marketing communication. Komunikasi pemasaran adalah salah satu kegiatan pemasaran untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan maupun produk agar bersedia menerima, membeli, dan setia kepada produk yang ditawarkan oleh produsen. Komunikasi pemasaran dilakukan untuk menginformasikan produk dari perusahaan kepada konsumen ataupun calon konsumen yang berprospektif agar terjadinya jual beli. Maka dari itu, komunikasi pemasaran sangat penting bagi para pembisnis. Lalu, ada unsur-unsur proses komunikasi. Yang pertama, adanya pelaku pemasaran, yaitu komunikator dan komunikan. Lalu yang kedua ada material komunikasi, yaitu adanya gagasan atau pesan itu sendiri, adanya media yang digunakan, dan adanya timbal balik atau respon dari konsumen. Lalu yang ketiga ada proses komunikasi, yaitu tersampaikannya informasi produk dari perusahaan kepada konsumen. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan komunikasi pemasaran. Yang pertama adanya target audience. Yang kedua, adanya media untuk menyampaikan informasi produk dari perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga, perhatikan pesan dari konsumen. Lalu ada pengembangan promotional mix, target anggaran, dan evaluasi pemasaran. Lalu ada tujuan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk memberi informasi karena pada dasarnya komunikasi pemasaran bersifat informatif. Lalu yang kedua mempengaruhi agar terjadinya pembelian dan dapat menarik konsumen karena pada dasarnya komunikasi pemasaran bersifat persuasif. Lalu mengingatkan kembali pembeli agar membeli kembali produk yang dijual karena komunikasi pemasaran sifatnya mengingatkan kembali. Lalu ada media komunikasi. Media komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu media personal dan media non-personal. Media personal dapat dilakukan oleh perorangan dengan cara menyarankan kepada orang lain, lalu seorang ahli dapat berada pada suatu bidang memberikan sebuah pendapat untuk menyampaikan pesan dengan cara bersosialisasi. Lalu ada media non-personal. Media non-personal dapat dikenal seperti media massa yang dilakukan dengan cara membangun sebuah lingkungan untuk menyampaikan suatu pesan dan menyelenggarakan suatu acara yang diikuti oleh banyak orang untuk menyebarkan sebuah pesan pemasaran. Lalu berikutnya ada bauran promosi. Bauran promosi bagian dari strategi pemasaran sebagai suatu cara untuk berkomunikasi dengan pasar dan menggunakan komposisi bauran pemasaran. Bauran pemasaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, melakukan pengiklanan. Mengiklankan dengan cara massal, impersonal, dan ekspresif. Yang kedua, ada promosi penjualan. Mengiklankan dengan komunikatif, sesuai target insentif, dan bisa mengundang massa. Yang ketiga, ada relasi publik. Relasi publik harus dapat dipercaya walaupun sedikit sulit dikendalikan dan terdapat drama agar publik tertarik. Yang keempat, melakukan penjualan personal. Penjualan personal dilakukan oleh personal dari orang ke orang dan adanya tanggapan karena bagaimana reaksi sasaran serta mudah terjalin hubungan jika mampu melakukannya dengan baik. Yang kelima ada identitas publik. Branding merupakan hal utama yang harus dilakukan karena menjadi suatu identitas atau ciri khas. Lalu berikutnya ada 6 dasar merencanakan anggaran. Yang pertama, subjektif perusahaan, yaitu perusahaan sendiri yang menentukan besarnya anggaran berdasarkan pengalaman maupun pertimbangan subjektif manajemen. Yang kedua, persentase penjualan lalu, yaitu dasar penentuan anggaran lebih dikenakan pada kemampuan perusahaan dan menyediakan dana yang didasari oleh persentase tingkat penjualan yang telah dicapai periode yang lalu. Yang ketiga ada persentase penjualan mendatang, yaitu perusahaan merencanakan bahwa tingkat penjualan di masa mendatang dikendalikan oleh anggaran promosi. Yang keempat
ada cadangan per unit, yaitu sekian persentase dari biaya total per unit atau harga jual merupakan biaya promosi per unit. Biaya anggaran merupakan kelipatan dari total penjualan yang diharapkan dengan biaya promosi per unit. Yang kelima, tujuan dan kegiatan akan dilakukan, yaitu dilakukan pemilihan anggaran masing-masing alat promosi yang kemudian dikembangkan pada anggaran promosi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dijalani selama ini. Yang keenam, pertimbangan strategis pesaing, yaitu penentuan besarnya anggaran promosi memerlukan pertimbangan apakah yang dikeluarkan oleh pesaing pada kondisi pesaing ketat. Lalu berikutnya ada evaluasi dan pengendalian kegiatan promosi. Kegiatan promosi perlu diteliti dan dikendalikan keefektivitasannya. Yang diteliti pada saat ini contohnya adalah efek promosi yang timbul untuk mengetahui seberapa besar tanggapan dari konsumen. Penelitian terkait efek promosi dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara mengukur tingkat kesadaran penjualan dan pembelian uang. Lalu yang berikutnya tidak langsung, yaitu dengan cara menyebar angket menggunakan media promosi penjualan dengan memberikan kupon berhadiah. Lalu kesimpulannya adalah komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha untuk menyampaikan dan menyebarkan sebuah informasi, pengetahuan, dan mengingat pasar sasaran atas perusahaan maupun produk dari perusahaan itu sendiri agar khalayak menerima, membeli, dan setia pada produk yang ditawarkan. Namun, hal ini juga tidak menentukan bahwa konsumen akan memilih dan setia pada produk tersebut karena belum tentu bersedia untuk membeli sekarang karena adanya beberapa alasan, seperti adanya produk lain yang sejenis, adanya barang pengganti, harga produk yang ditawarkan lebih mahal dari produk lain, dan kurangnya memenuhi kebutuhan konsumen. Produk harus dapat membujuk dan mengingatkan kembali kepada konsumen dengan cara produsen melakukan kegiatan promosi, yaitu merupakan promosi komunikasi antara produsen kepada konsumen, yang mana pemahaman komunikasi produsen sangat diperlukan agar dapat memengaruhi dan membujuk konsumen. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.